Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Diana Yuning Tias dengan NIM 220810510539. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta di Fakultas Psikologi. Saya ini berasal dari Yogyakarta, usia saya 21 tahun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan diri saya. Untuk kelebihan dan kekurangan diri saya, yang pertama adalah saya memiliki kelebihan yang mudah bergaul, yang kedua realistis, ketiga mandiri, dan keempat bertanggung jawab. Untuk kekurangan diri saya sering merasa canggung, saya mudah bimbang dalam memutuskan suatu masalah, dan yang ketiga emosional yang masih labil. Terakhir adalah saya memiliki sikap yang boros. Selanjutnya, upgrade diri saya sesuai dengan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihan, saya akan memperluas jaringan relasi, baik pertemanan atau karir. Yang kedua, mengasah cara berpikir logis dalam mengatasi masalah. Ketiga, lebih memberanikan diri untuk mengambil keputusan sendiri. Dan yang keempat, memperhatikan manajemen waktu agar lebih produktif. Untuk upgrade diri dari kekurangan diri saya, yang pertama, mulai membedakan mana kebutuhan dengan keinginan. Yang kedua, melatih diri untuk mengambil keputusan mulai dari hal yang terkecil. Dan yang ketiga, membiasakan diri untuk berani berbicara di depan umum. Selanjutnya, perkembangan diri saya di lingkungan kampus yang pertama adalah saya akan mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat atau disepakati sebelumnya. Yang kedua, memastikan bahwa IPK saya akan terus stabil, bahkan meningkat setiap semesternya. Ketiga, saya akan terus melatih public speaking dan membangun relasi positif baik dengan teman maupun dosen. Dan yang terakhir, saya akan memperluas wawasan umum ataupun pengetahuan materi perkuliahan, seperti kesehatan mental. Selanjutnya, perkembangan industri. Saya akan mengikuti magang untuk mempraktekkan teori yang sudah didapatkan selama kuliah. Yang kedua, mengembangkan soft skill ataupun hard skill untuk menunjang karir saya. Ketiga, meningkatkan kemampuan intervensi kepada klien. Dan yang terakhir adalah mengobservasi dan mengembangkan banyak cara penanganan dari berbagai kasus dari klien. Selanjutnya, perkembangan diri di lingkungan masyarakat. Yang pertama, saya akan mencoba untuk mengembangkan kemampuan untuk memberikan psikoedukasi kepada masyarakat. Yang kedua, menekan stigma negatif dan diskriminasi kesehatan mental. Ketiga, meningkatkan layanan psikologi untuk masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, menyediakan ruang aman untuk masyarakat berbagi pengalaman dan mendiskusikan isu-isu kesehatan mental. Selanjutnya, rencana karir konvensional yang saya akan lalui yang pertama, saya mulai menentukan fokus bidang psikologi yang diminati. Di sini saya memilih untuk psikologi klinis. Kedua, setelah lulus dari universitas ini, saya ingin berkarir sebagai fasilitator atau koordinator layanan psikologi dan berfokus pada isu kesehatan mental pada remaja. Ketiga, ketika suatu saat nanti diberikan rezeki, saya ingin untuk melanjutkan pendidikan S2. Dan yang terakhir, saya ingin bergabung dalam salah satu rumah sakit di Yogyakarta sebagai seorang psikolog. Selanjutnya, untuk karir non-konvensional, saya ingin bergabung di startup sebagai langkah awal untuk berkarir. Yang kedua, saya ingin bekerja di sebuah LSM yang ada di Yogyakarta. Dan yang terakhir, sebagai pembicara yang menyuarakan tentang pentingnya kesehatan mental. Selanjutnya, oke, untuk pola komunikasi ada 3. Yang pertama, berbicara asertif.
yaitu saya akan belajar untuk jujur dalam menyampaikan apa yang saya rasakan, tapi berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, ada two-way communication atau mencoba untuk menyampaikan pendapat diri sendiri, kemudian meminta pertimbangan orang lain dan membuka diskusi. Yang ketiga, saya akan mencoba untuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya, oke, untuk bekerja multitasking yang sudah saya lakukan, yang pertama, saat saya sedang bekerja, saya diharapkan dapat bekerja secara multitasking. Contoh nyatanya, di saat saya bekerja menjadi kasir, saya memiliki jobdesk utama melayani transaksi pelanggan, baik online maupun dine-in atau take away. Saya diharapkan dengan kesadaran dapat membantu divisi lain agar operasional dapat berjalan dengan cepat. Misalnya, ketika saya sudah selesai menerima pesanan dine-in, saya akan mencetak nota online dan membuat orderan minuman. Selain itu, saya akan membuatkan orderan minuman apabila memungkinkan untuk beranjak dari kasir, saya membantu membersihkan meja pelanggan dan memastikan stok nasi aman untuk pesanan online. Selanjutnya, untuk bekerja sistematis, ketika di bidang kuliah atau ketika saya belajar, saya cenderung lebih mudah untuk mempelajari satu mata kuliah dalam satu waktu agar konsentrasi saya tidak terpecah dan meminimalisir distraksi dari materi kuliah yang lain. Selanjutnya, baik, untuk pola pengambilan keputusan, saya di sini memilih pola rasional, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Saya merasa bingung antara memilih pekerjaan di bidang psikologi klinis atau perkembangan. Kemudian saya akan mengumpulkan informasi berupa informasi tentang gaji, peluang karir, kebutuhan keterampilan, dan minat yang saya inginkan. Kemudian setelah dari situ, saya akan menganalisis dan mengambil keputusan karir mana yang saya akan ambil. Selanjutnya, perencanaan hidup. Untuk jangka pendek atau jangka 1 hingga 3 tahun ke depan, saya di akhir tahun 2025, saya ingin mengikuti Sempro periode Desember. Untuk 2026, saya akan fokus menyelesaikan penelitian, laporan, dan persiapan sidang akhir. Di 2027, saya ingin mendapatkan pekerjaan di bidang klinis dan mulai stabil di jenjang karir. Sedangkan untuk karir jangka panjang atau 5 hingga 10 tahun ke depan, saya akan melanjutkan pendidikan profesi. Saya akan mencoba untuk membuka praktik sendiri atau bekerja di sebuah rumah sakit. Dan yang terakhir, saya ingin memiliki tabungan jangka panjang. Selanjutnya, oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.